Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja UKMPPG dalam jabatan tahun 2024 PEK 1. Saya atas nama Sarmadi dari LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024 akan melaksanakan video reel pembelajaran uji kinerja dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya, model pembelajaran DBL kelas 7 di SMP Negeri 3 Pamukan Selatan dengan alamat Jalan Sawit RT 1 Desa Rampacengal, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu, Bapak minta kepada Fadil untuk memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama membaca surah pendek ya. Pertama kita Al-Ikhlas, kedua Al-Falaq, ketiga An-Nas, keempat Al-Fatihah. Bisa? Ya. Dengan hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 3. Oh, 3 orang. Oke. Siapa yang tidak hadir? Oke. Supaya hari ini kita semangat, coba kita breaking dulu supaya tidak membosankan lah. Berdiri semua. Oke. Kita maunya tepuk apa ini? Tepuk semangat atau tepuk jempol? Oke. Dengan hitungan ketiga
Kita tepuk jempol. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini kita mempelajari tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepada perintahnya, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, memahami pengertian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kedua, mengetahui tata cara pelaksanaan masing-masing sujud. Dan yang ketiga, mengerti kapan dan dalam kondisi apa saja ketiga sujud ini dilakukan. Ada yang tahu apa itu hakikat sujud? Ada yang tahu? Hakikat sujud adalah kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ingin menampilkan video, silakan diperhatikan. Oke, demikianlah tadi video tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pengertian sujud syukur. Ada yang tahu sujud syukur itu apa? Ya, silakan. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau karunia yang diberikan. Ya. Sujud syukur, sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebab dilakukannya sujud syukur, pertama, dilakukan ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terhindar dari bahaya atau musibah. Jadi, kita melakukan sujud syukur ketika kita memperoleh nikmat dari Allah. Seperti kita mendapat rezeki yang banyak. Kita sebagai siswa naik kelas atau mendapat peringkat, juga kita melakukan sujud syukur. Yang selanjutnya, terhindar dari mara bahaya. Baik itu diri kita maupun keluarga kita. Contohnya, ketika ada musibah gempa di tempat lain, di tempat baratkan di Jakarta, tapi kita punya keluarga di sana, alhamdulillah kabarnya keluarga
keluarga yang ada di sana terhindar dari musibah tersebut, maka kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur kita lakukan berterima kasih kepada Allah bahwa sudah menyelamatkan keluarga kita yang ada di Jakarta. Adapun tata cara sujud syukur. Ada yang tahu tata cara sujud syukur? Silakan kalau ada yang tahu. Oke, silakan. Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Oke, kita tangan dulu. Yang sudah disampaikan tadi temannya bahwa tata cara sujud syukur pertama yaitu kita menghadap ke kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur. Ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, duduk kembali, dan yang terakhir salam. Itu tata cara sujud syukur. Sujud yang kedua yaitu sujud sahwi. Ada yang tahu sujud sahwi? Silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk mengatasi kelupaan atau kekeliruan dalam sholat, seperti lupa rakaat atau bacaan. Pengertian sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan untuk mengatasi kelupaan atau kekeliruan di dalam sholat, seperti lupa atau kelebihan rakaat di dalam sholat. Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu seperti apa? Contohnya, ketika kita ketinggalan atau lupa membaca doa kunut pada saat sembahyang subuh. Bagi orang-orang terbiasa membaca kunut. Jadi kalau kita lupa membaca kunut di sholat subuh, kita harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan berapa kali sebelum salam? Ada yang tahu? Dua kali. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam 2 kali sujud sebelum salam. Apalagi? Ada yang tahu? Selain daripada lupa dari membaca kunut, apalagi? Ragu dalam rakaat, jumlah rakaat sholat. Berarti kalau kita dalam kondisi sholat, kita ragu apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka kita juga harus melakukan sujud sahwi. Ada lagi? Apa lagi? Lupa melakukan atau mengerjakan tasyahud awal. Jadi pada saat rakaat kedua lupa kita tasyahud langsung berdiri, maka kita juga melakukan sujud sahwi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, bisa dilanjut? Selanjutnya yaitu sebab dilakukannya sujud sahwi. Ada yang tahu? Oke, silakan. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat. 2. Tabung merupakan semua rakaat. 3. Lupa membaca tasbih bagi orang terbiasa. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan rakaat. Itu yang sebagaimana Bapak sudah jelaskan tadi, sebab dilakukannya sujud sahwi. Itu ada 5 poin yang Bapak catat itu, yang ada di atas di layar itu ada 5, tapi mungkin masih banyak yang lain, tetapi itu beberapa contoh. Pertama yaitu lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat.
Itu penyebab pertama, sujud sahwi. Kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat pada saat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut pada saat sholat subuh. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang terakhir, yaitu kekurangan atau lebih jumlah rakaat di dalam sholat. Oke. Tata cara sujud sahwi. Ada yang tahu? Oke, silakan. Tata cara sujud sahwi, sujud pertama sujud sebelum salam, setelah membaca tasyahud, akhir dengan bacaan Subhanallah wa yaqulu. Dua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Tiga, duduk sebentar sambil dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. 4, duduk kembali. 5, salam. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, sebagaimana yang disampaikan kawannya tadi, bahwa tata cara sujud sahwi itu ada 5 poin. Pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan Subhana man la ya'lamu wa la yashu. Jadi yang pertama itu sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. Kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Jadi setiap bangun dari sujud kita bertakbir Allahu Akbar. Duduk sebentar, takbir lagi, dilanjutkan dengan sujud yang kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Ada yang bisa baca? Yang lain? Ada? Baca. Bacaannya apa? Oke. Subhana man la ya'lamu wa la yashu. Duduk kembali lalu salam. Lanjut. Sujud yang ketiga apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Tadi sudah kita jelaskan. Pertama sujud syukur. Kedua sujud sahwi. Ini sujud tilawah. Ada yang tahu apa itu sujud tilawah? Oke. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca dan mendengar ayat-ayat sunnah dan Al-Quran. Pengertian sujud tilawah yaitu sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Jadi sujud tilawah ini kalau kita mendengar atau membaca kita sujud tilawah. Ini ayat-ayat sajadah namanya. Jadi kalau kita mendengar, membaca surah-surah sajadah maka kita melakukan sujud tilawah. Baik itu dalam kondisi kita sholat maupun di luar sholat. Jadi nanti kalau kalian pernah mendengar surah-surah sajadah maka harus melakukan sujud tilawah. Baik itu kita dalam kondisi sholat maupun di luar sholat. Nanti Bapak jelaskan tata caranya lah, karena ada syarat-syarat tertentu. Jadi selanjutnya syarat sujud tilawah. Kalian tahu? Silakan. Bacakan. Ya. Yang lu pintar, sujud tilawah pintar. Yang sujud tilawah, ulang. Sujud tilawah pintar. Ya. Syarat sujud tilawah. Silakan. Satu, suci dari hadas dan najis.
tiga menghadap kiblat, dua menghadap kiblat, tiga menghadap aurat. Oh ya, mantap. Tepuk tangan dulu. Kata temannya tadi, syarat-syarat sujud tilawah itu ada 3. Nah, yang di atas itu ada 3. Pertama adalah suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Ada yang tahu suci dari hadas dan najis? Ada yang tahu? Apa itu suci dari hadas dan najis? Kita dalam kondisi harus berwudu, harus bersih, jangan ada najis, hadas besar maupun hadas kecil. Berarti kita harus suci seperti mau sembahyang, mau sholat. Nah, itu namanya suci. Jadi syarat pertama untuk melakukan sujud tilawah itu harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Jadi pertanyaan Bapak nih, kalau menghadap ke arah timur Bang, bisa tidak kita melakukan sujud tilawah? Bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena bukan arah kiblat. Sementara syaratnya untuk sujud tilawah adalah menghadap kiblat. Pintar semua. Mantap. Oke, lanjut. Yang ketiga, tutup aurat. Tahu aurat? Apa itu aurat? Ada tahu aurat itu apa? Aurat itu sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Yaitu kalau laki-laki mulai dari pusat sampai ke lutut, sampai ke bawah. Kalau perempuan yang bisa itu wajahnya aja yang kelihatan, tidak boleh kelihatan siku, tidak boleh kelihatan luntuhut. Nah, yang bisa itu telapak tangannya sama telapak kaki bisa kelihatan. Bisa dipahami lah, seperti dalam sembahyang lah. Sebagaimana kita sembahyang seorang perempuan, itulah tutup semua aurat kita. Jangan kelihatan dagu, harus betul-betul di sini. Jangan ke dalam sini. Kalau ke dalam sini berarti itu kelihatan dagu, berarti kelihatan aurat kita. Bisa mengerti? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Bagus kalau sudah mengerti. Jadi harapan Bapak, kita bisa melakukan seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar kita belajar, bukan sekedar kita hafal, tetapi kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengalami hal-hal demikian. Contoh, kalau tentang sujud syukur tadi, apabila kita pada posisi kita naik kelas jadi peringkat, maka kita mencoba-coba melakukan sujud syukur. Lakukan sujud syukur itu. Jangan cuma sujud syukur, tahu aja sujud syukur, tapi tidak pernah melakukan ketika mendapat nikmat dari Allah. Kalau mendapat nikmat dari Allah, maka kita lakukan sujud syukur. Atau kedua, ketika kita sembahyang nih, sholat, kita lupa 2 rakaat, apa 3 rakaat kayak nih? Atau apakah saya ini sudah baca kunut atau kada? Sudah baca kunut atau belum? Jadi dalam keraguan itulah kita melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, pas kita sembahyang nih, ikut sembahyang di belakang imam. Imamnya baca surah sajadah di subuh hari Jumat. Nah, subuh Jumat kita harus melakukan sujud tilawah ikut dengan imam. Atau kita membaca surah sajadah, kita baca Al-Quran nih, tapi posisi kita membaca surah sajadah, maka kita sujud tilawah, bukan sujud syukur, sujud tilawah.
Harus bisa bedakan lah mana sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Jadi harus ingat juga syarat-syaratnya sujud tilawah itu. Jangan sampai pas membaca surat tilawah, surah-surah sajadah menghadap timur langsung sujud. Tidak boleh, harus menghadap ke. Bisa dipahami? Bisa. Oke, gini aja. Bapak tanya nih. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian. Paham atau belum? Coba, ini kelompok satu dulu lah. Berikan contoh penyebab dilakukannya sujud syukur. Apa? Kan ketika memperoleh nikmat dari Allah. Dilakukan ketika apa? Memperoleh nikmat dari Allah. Nah, ketika memperoleh nikmat dari Allah SWT. Ada lagi yang lain selain aulia? Hah? Apa? Terhindar dari bahaya atau musibah. Nah, terhindar dari bahaya dan musibah. Itu sebab-sebab dilakukannya sujud syukur. Oke, saya tanya lagi nih. Di kelompok, ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Tata cara sujud sahwi. Ada tahu? Yang lainnya. Selain Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. ya, terus Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. ya, lanjut. Duduk kembali. Salam. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 3 nih. Wah, pintar-pintar nih kelompok 3. Aina bisa? Pengertian sujud tilawah? Aina? Silakan Aina. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat Al-Quran. Oke. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Selanjutnya Bapak berikan tugas lah per kelompok. Kelompok 1 menuliskan informasi penting dari kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk kelompok 2 menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kelompok 3 menjelaskan dan mempraktekkan langsung tentang tata cara sujud sahwi. Sekali lagi, menjelaskan dan mempraktekkan tata cara melakukan sujud sahwi. Tugasnya sudah bisa dipahami? Bapak kasih waktu beberapa menit ke depan, silakan dikerjakan dan disampaikan kembali. Diskusikan sama kelompoknya. Silakan. Jadi kalau sudah, bilanglah. Kalau sudah lah, nanti Bapak minta per kelompok untuk membacakan kembali. Nah, yang sudah dikerjakan. Anda sudah selesai?
Ya, tunggu teman yang lain yang belum. Sudah semua. Kelompok 2 sudah. Oke, kalau sudah, Bapak minta per kelompok mempresentasikan atau membacakan kembali yang sudah didiskusikan sama kelompoknya. Nah, bisa mengerti? Oke, Bapak minta untuk kelompok 1 duluan. Silakan. Kelompok 1. Silakan. Informasi untuk pengajian di Bogor, tahu tilawah dan juga pemahamannya. Ya. Kelompok lain? Kelompok 2. Apa yang sudah diskusikan tadi tugasnya? Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami bahwa setelah kami mengamati pelajaran hari ini tentang sudut syukur, sudut sapi, dan sudut tilawah. Ya. Untuk kelompok 3? Kita sebagai adalah dilakukan untuk menghadapi perubahan atau keliruan dalam sholat, seperti lupa rakaat atau bacaan. Oke. Yang tugas keduanya tadi apa? Mempraktekkan. Silakan langsung. Yang lainnya perhatikan tata cara sujud sahwi. Langsung duduk. Ya, langsung. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu. Itu tadi hasil yang sudah didiskusikan masing-masing kelompok. Bapak melihat tadi hasil diskusinya cukup lumayan, bagus semua. Tapi perlu ditingkatkan lagi lah ke depannya, lebih bagus lagi. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Begitu pentingnya kita mempelajari pelajaran ini untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa sujud bukan sekedar untuk diketahui atau dihafal, dipahami, tetapi bagaimana cara kita bisa mempraktekkan ketika kita dalam kondisi seperti demikian. Nah, kalau kita lupa dalam sholat, rakaatnya kita lupa berapa jumlahnya, lupa kita melakukan kunut, maka kita biasakan melakukan sujud sahwi. Kalau kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak, mendapat kabar gembira, mendapat kabar keluarga selamat dari bahaya, kita juga harus sujud syukur. Karena sujud syukur, sujud berterima kasih kepada Allah. Kalau kita mendengar ayat-ayat sajadah, baik itu dalam sembahyang maupun dalam sembahyang, maka kita juga harus melakukan sujud tilawah. Maka kita harus melakukan sujud tilawah. Jadi kita harus bisa mempraktekkan, bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Oke. So, materi apa yang paling kalian pahami hari ini? Anda tahu? Materi apa saja yang kalian pahami? Apa?
Sujud syukur. Sujud syukur. Yang lain? Sujud sahwi. Sujud tilawah. Oke. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Masih semangat? Apakah kalian nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Atau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.